Kali ini akan membahas film berjudul A Woman in Berlin. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang merupakan tokoh utama berlatar belakang seorang jurnalis. Ia telah berkelana ke 12 negara dan menguasai beberapa bahasa asing. Ia juga selalu mencatat aktivitas kesehariannya dalam sebuah buku harian. Ia mempunyai suami dari salah satu tentara Jerman, tetapi sang suami meninggalkannya dengan alasan tugas berperang. Kehidupannya begitu normal seperti orang-orang pada umumnya. Hingga pada 16 April 1945, waktu yang ditakutkan telah tiba. Kala itu merupakan awal keruntuhan Berlin. Tentara Rusia telah mengepung kota tersebut hingga situasi begitu mencekam, hanya ledakan artileri dan tembakan senapan yang terdengar. Tak ada pemandangan indah kecuali puing-puing reruntuhan. Beberapa warga sipil berusaha menyelamatkan diri ke sebuah penampungan. Terdapat beberapa anak kecil, orang tua dan banyak perempuan termasuk sang tokoh utama. Karena pada awal film hingga akhir tidak disebutkan siapa wanita itu, kita sebut saja dia sebagai Hana. Di luar penampungan tentara Jerman yang masih tersisa, berhasil melumpuhkan beberapa prajurit Rusia. Namun usaha mereka tidak begitu banyak membuahkan hasil. Mengingat kurangnya pasukan dan persenjataan, tentara Rusia dengan cepat mulai mengepung dan menghabisi unit Jerman. Setelah pertarungan yang sengit, seluruh batalion yang dipimpin oleh Mayor Andre, yang mendapat perintah untuk tetap tinggal di titik itu, misi untuk menyerang Reichstag dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Tak punya pilihan lain, ia pun menerima komando, dengan sedikit amarah dan kecewa. Sedangkan orang-orang di penampungan masih bingung dengan kondisi tersebut, apakah yang datang penolong mereka atau musuh? Kebingungan mereka terjawab ketika tentara merah mulai mencari beberapa wanita Jerman dan berniat ingin memperkosanya. Melihat hal itu, Hana yang merasa kasihan mencoba menghentikan langkah prajurit saat membawa perempuan tua. Ia berusaha menolongnya, namun naasnya perempuan tua itu justru berlari dan mengunci pintu penampungan, meninggalkan Hana bersama seorang prajurit Rusia. Dengan sedikit usaha dia berjalan menjauh, beralasan jika ada tempat yang lebih baik. Untuk melakukan hal kotor itu diikuti oleh tentara merah yang berjalan di belakangnya. Melihat ada celah, dengan cepat ia segera berlari menjauh dari prajurit itu, dan berhasil menyelamatkan diri menuju gerombolan tentara yang berada di luar, bermodalkan berbahasa Rusia. Ia mencoba meminta bantuan kepada para atasannya, tetapi justru diacuhkan. Hana yang merasa kecewa memutuskan untuk kembali ke penampungan. Saat dia berjalan di lorong, tiba-tiba salah satu prajurit Rusia ternyata sudah mengincar dan menariknya. Meskipun dengan sedikit perlawanan, mau tidak mau ia harus merelakan tubuhnya dinikmati oleh pria bejat tersebut. Singkat cerita, Hana dan beberapa orang diperbolehkan tinggal di apartemen janda tua, salah satunya merupakan wanita muda yang memilih tinggal di loteng. Namun Hana tidak mengetahui bahwa ia bersama prajurit muda Jerman yang bersembunyi bersamanya, sementara orang-orang yang tinggal di apartemen bergantian berbicara tentang seberapa sering mereka dinikmati sebelum tentara merah menjarah di apartemen. Itu semua orang terlihat ketakutan dan menyelamatkan diri masing-masing, tetapi tidak dengan Hana. Ia lebih memilih diam, karena tahu usahanya akan sia-sia, mengingat mereka sudah terkepung dan tidak bisa lari kemana-mana. Sesaat ia pun dihampiri beberapa tentara merah yang sudah kehausan hingga pemerkosaan terus berlanjut. Mereka bergantian menggagahi Hana tanpa belas kasih. Pengalaman itu membuat titik balik bagian dalam kesedihannya. Ia harus menggunakan otaknya untuk mengubah situasi dan menolong dirinya, memutuskan bahwa perlu menemukan seekor serigala untuk menjauhkan kawanannya. Dan pergi keluar untuk mencari tentara Rusia berpangkat tinggi, kemudian mendatangi komandan tinggi, yaitu Andre, dan menceritakan kekejaman yang dialami wanita-wanita Jerman. Namun Andre kembali memutar fakta bahwa tentara Jerman melakukan hal yang sama kepada orang-orang Rusia, sehingga kejadian ini merupakan balas dendam yang setimpal. Hana tidak menyerah begitu saja. Saat berjalan keluar, ia pun menemui pimpinan lain bernama Anatol untuk meminta bantuan. Tetapi dengan mudahnya Anatol mengatakan, "Kalian pahamlah apa maksudnya." Dengan berat hati Hana pun menerima tawarannya, meskipun itu juga hal kotor. Paling tidak ia bisa mendapatkan perlindungan daripada mengalami pemerkosaan brutal dari orang-orang yang berbeda. Malangnya Anatol mengajak teman-temannya ke apartemen itu, dan membawa begitu banyak makanan. Sesekali kedua orang itu berbincang-bincang sebelum mereka melakukan hal yang tidak seharusnya.
Keesokan harinya Mayor Andre berkunjung ke apartemen dan berniat ingin bertemu dengan Hana. Entah dasar apa tiba-tiba Andre merasa kasihan tetapi ia malah diacuhkan, mungkin karena sakit hati akibat penolakan sebelumnya untuk kedua kalinya, Mayor Andre kembali menemuinya. Tanpa berpikir Hana langsung melepas semua pakaiannya, ia paham betul jika tujuan Andre mendatanginya pasti menginginkan sesuatu, lantas Andre pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata. Andre akhirnya sadar bahwa apa yang dilakukan tentara merah itu adalah kesalahan besar dengan embel-embel tentara nasionalis, justru menyiksa orang-orang tak bersalah. Suatu ketika wanita muda yang tinggal di atap loteng mencuri makanan di meja, perbuatan itu justru membuat tentara Jerman kebingungan. Dengan sedikit makanan seperti itu pasti tidak akan cukup untuk berdua, seakan tanpa rencana ia segera mengambil senjata dan bermaksud mencuri makanan tentara Rusia, meskipun itu hal terakhir yang dilakukan dalam hidupnya. Prajurit muda itu tidak tahu bahwa perbuatannya akan menimbulkan konflik begitu besar. Keesokan harinya saat Mayor Andre dan pimpinan lain sedang merayakan pesta kecil, mereka semua dikejutkan dengan kehadiran beberapa bawahan yang menyerang apartemen. Salah satu dari prajurit merah mengaku jika dia melihat tentara Jerman mencuri makanan dan juga bersenjata, ia sangat yakin jika tentara muda itu bersembunyi di atap loteng, tetapi Hana tidak mengakuinya, lagi pula yang ia tahu hanya seorang wanita yang tinggal di sana. Prajurit itu kembali menyiksa orang tua yang tidak bersalah, tak kuasa menahan amarah Mayor Andre dengan sengaja menghajar pria itu dengan brutal. Mayor Andre mengatakan siapa saja yang bersenjata, atau menyembunyikan orang dengan senjata, maka mereka akan dieksekusi. Setelah insiden itu menemui wanita muda yang tinggal di loteng, dan mengatakan untuk segera meninggalkan tempat itu, namun ia terkejut saat melihat tentara Jerman bersenjata, karena seharusnya pemuda itu pergi ke Siberia bersama rekan-rekannya. Di sisi lain para wanita mengikuti jejak Hana, banyak dari mereka yang telah menemukan pelindung, walaupun itu menjadi sesuatu yang tabu seakan apartemen itu sudah seperti stasiun di mana tentara merah dengan mudah datang dan pergi sesuka mereka. Suatu ketika Hana diminta bantuan untuk menerjemahkan bahasa Rusia, meski sedikit menahan amarah tentara merah itu, mengatakan bahwa saat itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bahwa tentara Jerman datang ke desanya. Mereka membunuh anak-anak, menggantung orang-orang dan memperkosa wanita. Hana pun terdiam dan pergi dari tempat itu. Ia tak kuasa menahan sedih, mengetahui warga sipil adalah korban perang yang sesungguhnya. Saat ia berjalan dalam kebingungan, Hana tak sengaja berpapasan dengan Mayor Andre, dan mengatakan bahwa Jerman lama telah tamat. Dari seorang perempuan Rusia yang bertugas sebagai medis diketahui bahwa istri Mayor Andre dibunuh oleh tentara Jerman dengan cara digantung. Hana pun diminta untuk menjauhi Mayor Andre. Tetapi Hana memutar pembicaraan karena yang terjadi adalah sebaliknya. Hana tidak mengundang Mayor Andre melainkan dia yang datang. Pada tanggal 30 April 1945, Hitler yang merupakan pimpinan tertinggi dari Jerman, memutuskan untuk bunuh diri dan meninggalkan semua orang yang setia kepadanya. Sesuai tekanan Uni Soviet, Berlin pun akhirnya dipaksa untuk menyerah dan mengakhiri perang. Kini tentara merah mulai merayakan kemenangan mereka. Semua terlihat begitu senang karena perang telah berakhir, kecuali pihak Jerman yang harus menang. Fakta kepahitan, perayaan itu dilanjutkan di dalam apartemen Mayor Andre berbagi kesenangan dengan Hana. Di sisi lain prajurit merah bernama Petka berulang kali datang ke apartemen. Ia berniat melakukan hal yang tidak senonoh dengan Hana, tetapi untuk saat ini Hana bersama Mayor sehingga tidak bisa diganggu. Lagi pula pangkatnya adalah terendah. Dalam keadaan mabuk, Petka kemudian berteriak tidak jelas lalu menuju ke atap loteng. Bagaikan mendapat kejutan, Petka begitu agresif saat melihat wanita muda yang terbaring di tempat tidur. Tiba-tiba tentara muda Jerman melepaskan tembakan ke arah Petka, sehingga terdengar semua orang. Namun tembakannya meleset. Petka kemudian menggeret paksa pemuda itu, dan menjatuhkannya dari ketinggian hingga tewas. Akibat insiden itu wanita muda tinggal bersamanya harus dieksekusi. Andre menganggap jika itu adalah kejahatan melawan pasukan merah. Sedangkan Hana mengelak dan tidak tahu menau. Soal senjata tersebut semua orang pun dipersilahkan untuk kembali, tanpa memperpanjang masalah meskipun hal itu menimbulkan perdebatan. Pada tentara merah, Andre kemudian begitu agresif kepada bawahannya,
Terlihat seperti orang yang frustasi sampai-sampai dia memerintahkan orang-orang untuk berpesta, tanpa alasan yang jelas. Di tempat yang sama Andre memberikan sedikit pelajaran kepada Hana bahwa orang-orang sama sekali tidak menginginkan perang, yang mereka lakukan semata-mata demi membela negaranya, bahkan mungkin sama sekali tidak tahu apa itu Jerman, sehingga dengan mudah mereka membunuh setelah berakhirnya pesta itu. Hana mulai menampakkan perasaan suka kepada Mayor Andre, tetapi ia malah membahas kembali masa lalunya, dan berharap suaminya kelak akan menemukan istri yang sama seperti yang dulu ia tinggalkan. Perkataannya justru menyakiti Andre dengan segera. Andre pergi dari tempat itu, namun Hana menahannya. Kedua orang itu kembali melakukan hal yang tidak seharusnya sampai terjadi, kesepakatan jika mereka melakukan atas dasar suka satu sama lain. Keesokan harinya Hana ingin membuat teh untuk Andre. Ia pun segera menemui Ilse temannya. Setibanya di sana Hana malah dikejutkan Ilse yang menangis. Suaminya diketahui meminum racun, karena tidak bisa menerima alur kehidupannya sekarang. Hana yang kebingungan mencari Andre dan kembali ke apartemen, namun ia tidak menemukannya kecuali suaminya yang telah pulang dari tugas, yang bernama Gert dan pimpinan lain yang memberi informasi, jika Andre akan dipindah tugaskan. Tidak terkejut ataupun bahagia, Hana memandang suaminya dengan sangat biasa, cara mereka menatap bahkan terlihat seperti tidak mengenali satu sama lain. Tanpa banyak bicara Hana menyerahkan diarinya untuk dibaca oleh suaminya. Setelah membaca buku itu sang suami marah dan tidak terima. Dia menganggap istrinya tidak bermoral dan kotor, namun Hana tidak membantah tuduhan suaminya. Ia begitu paham bahwa tak akan menjadi korban jika saja Gert tidak pergi meninggalkannya. Dengan cepat ia pun bergegas menemui Andre, yang bersiap pergi dari Berlin. Hana mengucapkan terima kasih karena memiliki kesempatan untuk mengenal Andre bahkan melindungi dirinya. Andre kemudian menggenggam tangan Hana lalu pergi. Dengan sangat berwibawa, 2 hari kemudian Gert yang sempat marah-marah lagi meninggalkan istrinya sendirian. Hana bertanya-tanya dalam hatinya apakah suaminya masih memikirkan dirinya, dan film pun tamat.